Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema semakin zolim mantan kepadamu, semakin keras kutukanmu bekerja. Ya, jadi mantan zolim ya, tidak hanya memanfaatkan kita, habis itu dia mengkhianati kita, dan kemudian mantan juga memamerkan kebahagiaannya bersama orang ketiga. Nah, jadi ibarat kata kita itu seperti orang yang jatuh dan tertimpa tangga. Sudahlah dikhianati, kita tidak punya apa-apa, masih harus melihat kesombongan mantan, memamerkan pasangan barunya atau memamerkan orang ketiga. Jadi kalau mantan itu dia menghargai kita, paling tidak dia tidak akan memamerkan pasangan barunya lah. Karena dia tahu persis ya, kita akan terus mengintip postingan-postingan dia, dan itu akan membuat kita tambah marah, tambah kecewa. Ya. Nah, dengan mantan memamerkan kemesraannya itu, dia sebenarnya tahu kan kalau kita akan mengintip terus apa yang dia posting di media sosialnya. Dia tahu bahwa itu akan menambah kekecewaan dan kemarahan kita, akan menambah penderitaan kita, tetapi tetap saja kan dia lakukan. Nah, maka semakin mantan ini menzolimi kita, maka kutukan atau doa yang buruk untuk dia itu akan semakin keras bekerjanya. Ya. Nah, jadi kenapa demikian ya? Karena orang yang marah, orang yang kecewa ketika dia mengeluarkan kutukannya, ketika dia berdoa itu energinya berlipat-lipat. Ya. Kadang-kadang ya, kita bisa melihat tuh, misal orang tua tuh marah. Bahkan ketika dia marah, anaknya bisa sampai demam. Ya, kenapa? Karena tanpa dia sadari ketika dia marah, dia memancarkan energi yang berlipat-lipat ganda. Jadi tidak cuma yang terlihat, tetapi energi kemarahan itu juga dia salurkan kepada orang yang dia marahi. Nah, maka itu kenapa sebagai orang tua itu ya kalaupun marah dengan anak ya jangan sampai marah-marah banget. Ya. Karena itu ketika dia marah sekali itu kadang-kadang bisa membuat anaknya sampai demam. Nah, kenapa bisa sehebat itu ya? Karena memang orang yang terzolimi, selain apa yang dia katakan itu mustajab, orang yang terzolimi itu juga amat sangat dekat dengan Allah. Maka di dalam sebuah hadis kita diajarkan wattaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Takutlah dengan doa orang yang terzolimi, karena sesungguhnya tidak ada hijab, tidak ada pembatas antara dia dengan Allah. Ya. Nah, sehingga semakin mantan menzolimi kita, maka apa yang menjadi keinginan-keinginan kita, khususnya kutukan-kutukan kita kepada mantan, kan ada orang yang mengutuk mantannya yang menikah
dengan orang ketiga, kan misal seorang istri nih, suaminya mengkhianati, suaminya diam-diam nikah siri dengan orang ketiga. Nah, istrinya mengutuk agar suaminya mandul, tidak bisa punya anak. Ada yang seperti itu. Ada pula yang mengutuk suaminya agar bangkrut. Ada pula yang mengutuk suaminya agar sakit-sakitan. Ada pula yang mengutuk suaminya agar dikhianati dan merasakan penderitaan seperti yang dia rasakan. Nah, semuanya itu akan kejadian ya. Wattaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Ya. Nah, dan semakin kecewa seseorang, semakin besar ya kekuatan dia di dalam berdoa, di dalam mengeluarkan kutukannya tadi. Selain energinya besar, determinasinya di dalam mengutuk tadi, staminanya itu juga berlipat ganda. Jadi contoh nih, orang yang terzolimi itu biasanya sulit untuk tidur malam. Malam hari dia berdoa agar orang yang sudah menzoliminya babak belur, ya, agar orang yang menzoliminya bangkrut, agar orang yang menzoliminya jatuh miskin dan seterusnya. Coba bayangkan itu, dia mengeluarkan kutukannya, doanya sendiri, karena dia sudah terzolimi itu mustajab, dan dia mengeluarkan kutukannya pada waktu yang mustajab. Bisa dibayangkan betapa kerasnya kutukan itu bekerja kepada orang yang sudah menzolimi. Nah, karena itu kan tadi wattaqi da'watal mazlum, takutlah kepada doa orang yang terzolimi. Ya, demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.